Rasulullah, wahai anakku? Belum, ayah. Bagaimana kalau salah seorang dari kita pergi ke Rasulullah? Mudah-mudahan saja beliau bisa membantu kita. Baiklah, aku saja yang pergi. Maka pergilah Bibi Alqamah menemui Rasulullah. Setelah mendengar semua ceritanya, Rasulullah pun menyuruhnya untuk menemui ibunya. Dan sesampai di rumah Ibu Alqamah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kakak. Wahai adikku, saat ini putramu Alqamah sedang sakit. Aku kesini untuk menjenguknya. Tidak, aku tidak setuju datang ke rumah Alqamah. Dia bukan putraku lagi. Tapi keadaan Alqamah saat ini menyedihkan. Dia tengah sekarat. Apa kau tidak kasihan? Aku tidak peduli. Bagaimana dia tidak kasihan kepadaku? Bagaimana kalau dia meninggal? Biar saja dia meninggal dan menderita selamanya. Astagfirullahaladzim. Tapi mungkin ini terakhir kali kau melihatnya. Aku tidak peduli. Baiklah, kalau kau berkeras hati, aku kesini atas permintaan dari Rasulullah. Beliau ingin bertemu denganmu. Benarkah? Kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Kemarahanmu kepada Alqamah telah menghalangiku menyampaikannya. Baiklah, aku segera memenuhi panggilannya. Kita berangkat sekarang. setelah mendengar penjelasan dari kakaknya, maka berangkatlah Ibu Alqamah ke rumah Rasulullah SAW. Dan tidak lama kemudian sesampainya di sana, Rasul pun bertanya, mengapa ia amat membenci putranya. Maka berceritalah Ibu Alqamah kepada Rasulullah. Alqamah adalah anak yang soleh dan berbakti pada orang tuanya. Namun segalanya berubah setelah ia menikah. Hingga suatu hari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alqamah putraku, bagaimana kabarmu, nak? Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Begini, Bu, aku kemarin membawa sesuatu untuk Ibu. Mungkin saja Ibu berkenan untuk menerimanya. Oh ya? Apa itu, nak? Ini, Bu. Subhanallah, indah sekali pakaian ini. Terima kasih, Alqamah. Terima kasih banyak, putraku. Baju ini pasti mahal harganya. Iya, Bu, tapi maaf, saya keliru. Baju untuk Ibu bukan yang itu, tapi yang ini. Kalau baju yang tadi untuk istriku. tidak hanya itu saja, maka kedurhakaan Alqamah terhadap ibunya. Pada suatu hari pun, ketika beliau berkunjung ke rumahnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Ibu, silahkan masuk. Alqamah, bolehkah Ibu mencicipi roti ini? Ibu lapar sekali. Maaf, Bu, tapi roti itu pesanan istriku. Dan aku harus berjalan jauh untuk membeli roti itu. Bagaimana kalau Ibu menunggu istriku pulang? Tidak apa-apa, kan? setelah mendengar semua cerita dari Ibu Alqamah, Rasulullah pun meminta kepada ibunya untuk sudi kiranya memaafkan putranya. Namun, tetap saja ia masih bersikeras tidak mau memaafkan Alqamah. Hingga Wahai Ahmad, Rasulullah menyuruh kita untuk mencari kayu bakar. Ayo kita cari. Hah? Kayu bakar? Untuk apa? kayu itu digunakan untuk membakar tubuh Alqamah. Benarkah? Kayu bakar? Untuk apa kayu bakar itu? Untuk membakar anakmu, Alqamah. Mengapa ia hendak dibakar? Mengapa? Iya, agar dia merasakan panasnya api dunia saja daripada panasnya api neraka. Dan itu insya Allah akan lebih baik baginya. Apakah tidak ada cara lain? Itu yang terbaik. Apa Ibu ada pertanyaan lagi?
Bagaimana wahai ibu? Kami akan berangkat membakarnya. Apakah kau akan ikut untuk menyaksikannya? Ayo kita pergi, Ahmad. Kita harus melaksanakan perintah Rasulullah untuk mencari kayu bakar. Ayo. Saksikan ya Allah yang di langit dan Rasul yang di bumi, serta semua yang hadir di sini. Sungguh aku telah meridhoi dan memaafkan Alqamah. Amin. Bilal, ayo kita sekarang ke rumah Alqamah. Maka dengan segera rombongan tersebut berangkat menuju kediaman Alqamah. Dan sesampainya di rumah Alqamah, setelah mendapatkan ridho dari ibunya, akhirnya Alqamah pun bisa melewati masa sakaratul maut yang sulit dengan kalimat syahadat. Sebuah kisah yang menggambarkan betapa besarnya pengaruh keriduan seorang ibu terhadap anaknya. Terima kasih, Ibu. Ibu, rambutmu kini sudah mulai memutih. Kulitmu tak lagi sengkang. Penglihatanmu tak lagi terang. Jalanmu kini sudah mulai goyang. Namun apa yang terlihat? Semua itu tak pernah engkau pedulikan. Aku paham semua itu demi anakmu. Panjang jalan, engkau mengais rezeki. Panjang waktu, engkau berhitung. Berapa laba kau dapat hari ini untuk membayar semua letihmu. Engkau tak lagi dapat membedakan mana siang mana malam. Semangat mengalahkan getaran kakimu dan segala rasa lelahmu. Ini semua untuk siapa? Hanya untuk anakmu. Hanya anak yang kau impikan menjadi orang hebat, mencapai setumpuk asa. Ibu, anakku tak pernah lupa atas semua jasa, doa dan derita, keringat yang engkau cucurkan. Ibu, engkau sudah terlalu besar berkorban. Hanya surga yang pantas membayar tulusmu. Hanya Tuhan yang pantas menjagamu dunia dan akhirat. Ibu, anakmu akan selalu merindumu. Doa di setiap hembusan nafas ini. Terima kasih Ibu untuk semua ikhlasmu. Selanjutnya kita akan membacakan juara dari lomba antar TPA Desa Jati 2012. Untuk pidato, untuk juara 2 dengan perolehan nilai 680 diraih oleh utusan dari Kadileben atas nama Rima Yuniati. Dan juara pertama dengan perolehan nilai 760 dari utusan Kembang atas nama Prihatin. Lomba mewarnai dengan perolehan nilai 310. Juara 2 dari utusan Kadileben atas nama Muhammad Panji. Dan juara pertama dengan perolehan nilai 340 dari utusan Jati atas nama Atwa Nonisari. Muhammad Panji, utusan Kadileben, dan Atwa Nonisari, utusan dari Jati, pemenang lomba mewarnai. Untuk lomba memakai sarung dengan perolehan nilai 300, juara 2 diraih oleh utusan Jati
atas nama Triano. Dan juara pertama dengan perolehan nilai 320 diraih oleh Yatno dari Utusan Kembang. Selanjutnya untuk lomba memakai jilbab dengan perolehan nilai juara 2 dengan perolehan nilai 310. Memakai sarung Yatno ada? Ya. Terus dengan perolehan nilai 310 untuk lomba memakai jilbab juara 2 diraih oleh utusan dari Kadi Leben atas nama Lestari. Dan juara pertama atas dengan perolehan nilai 330 dari utusan Kembang atas nama Nur Widayanti. Untuk penyerahan hadiah kami mohon kepada Al-Ustadz Himma Azhar Latif STHI selaku Dewan Pembimbing Lapangan KKN.